Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Artofati dari kelas SI 23C. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang navigasi cerdas implementasi algoritma pencarian greedy pada GPS. Oke, baik, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke materi pertama. Berbicara soal algoritma greedy, sebenarnya seperti apa sih algoritma greedy itu? Nah, menurut Enti Nurhayati dan Anthony Yohannes pada tahun 2014, dalam makalahnya yang berjudul Pencarian Rute Terpendek Menggunakan Algoritma Greedy, itu menjelaskan bahwa algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah dan merupakan salah satu metode dalam optimasi. Nah, pendekatan yang digunakan dalam algoritma greedy ini itu membuat pilihan yang terlihat memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dan diharapkan akan mendapatkan solution optimal global. Nah, selanjutnya itu ada gambar diagram use case pada GPS. Dari gambar tersebut itu dapat dijelaskan bahwa user akan melihat lokasi saat ini atau view current location. Setelah itu, user akan memasukkan alamat yang akan ditujunya atau enter address. Setelah memasukkan alamat yang dituju, maka sistem akan menyimpan tujuan atau save destination dan user akan mendapatkan arahan atau get direction yang diberikan oleh sistem, sehingga user akan menemukan lokasi yang ia tuju atau find location. Nah, dan di sisi lain itu ada sistem admin, yaitu yang akan melakukan startup atau proses awal saat sebuah sistem atau sebuah perangkat dinyalakan, di mana perangkat lunak atau perangkat keras mulai diinisialisasi. Selain itu, sistem admin juga akan melakukan sistem override yang di mana proses mengganti atau mengesampingkan kontrol standar sistem untuk memberikan kontrol yang manual atau perubahan lebih tinggi pada suatu sistem. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma greedy. Sebenarnya apa sih algoritma greedy itu? Nah, menurut Lukman dan kawan-kawannya pada tahun 2019, greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip algoritma greedy sendiri itu adalah take what you can get now. Nah, untuk kegunaan utama dari algoritma greedy, menurut Anissa Medina Sari pada tahun 2023, adalah untuk menemukan solusi optimal dalam persoalan optimasi dengan cepat. Pendekatan ini sangat berguna dalam banyak kasus di mana kita perlu memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu dengan cara yang efisien. Contoh penerapannya itu termasuk perencanaan jadwal, pengkodean data, manajemen sumber daya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan algoritma pencarian greedy pada sistem GPS untuk penentuan rute optimal. Nah, yang pertama itu ada representasi data, di mana data geografis seperti jalan, simpul, dan hubungan antara simpul dalam bentuk yang dapat diproses oleh algoritma pencarian greedy, ini bisa berupa struktur data grafik atau peta yang memungkinkan sistem pada GPS untuk memahami spatial relationship antar lokasi. Nah, yang kedua itu ada fungsi evaluasi, di mana kita itu perlu menentukan fungsi evaluasi yang akan digunakan pada algoritma pencarian greedy. Kenapa? Karena fungsi ini itu akan memungkinkan sistem GPS untuk mengevaluasi langkah-langkah yang mungkin dilakukan dan memilih langkah terbaik berdasarkan kriteria tertentu, seperti jarak terpendek ke tujuan. Nah, yang ketiga itu ada inisialisasi. Setelah itu, mulailah nih inisialisasi sistem GPS menggunakan lokasi awal penggunaan dan tujuan akhir. Dan disinilah sistem GPS akan menggunakan algoritma pencarian greedy untuk menentukan rute terbaik antar kedua lokasi. Dan yang keempat itu ada pemilihan langkah. Selama proses pencarian sistem GPS akan memilih langkah berikutnya berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah ditentukan.
Langkah-langkah ini akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti jarak terpendek ke tujuan. Nah, yang kelima ini ada iterasi, di mana proses pemilihan langkah akan terus diulang sampai sistem mencapai tujuan akhir. Dan yang terakhir itu ada output rute. Setelah sistem GPS menemukan rute optimal, hasilnya akan ditampilkan pada pengguna sebagai rute navigasi yang direkomendasikan. Nah, yang selanjutnya itu ada efektivitas algoritma greedy search. Dibandingkan dengan algoritma pencarian yang mempertimbangkan semua kemungkinan langkah pada setiap tahap, algoritma ini cenderung lebih cepat karena tidak memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kemungkinan langkah. Hal ini membuatnya efektif dalam situasi yang mengutamakan kecepatan pengambilan keputusan saat penting, seperti dalam navigasi real-time di jalan raya. Namun, penting untuk diingat bahwa kecepatan pengambilan keputusan ini mungkin akan berdampak pada optimalitas solusi. Algoritma ini cenderung tidak menjamin solusi yang optimal secara global karena fokus pada langkah terbaik pada setiap tahap tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. Oleh karena itu, meskipun algoritma pencarian greedy ini dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, algoritma tersebut harus diimbangi dengan pemahaman bahwa solusi yang dihasilkan itu belum tentu optimal secara keseluruhan. Nah, berikutnya itu ada beberapa jenis algoritma greedy yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu ada algoritma activity selection, terus yang kedua itu ada fraction knapsack, yang ketiga ada algoritma Dijkstra, dan yang keempat itu ada algoritma Kruskal. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini, algoritma greedy sendiri itu merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip algoritma greedy adalah take what you can get now. Namun, algoritma pencarian greedy ini juga memiliki kelemahan, karena algoritma ini hanya mempertimbangkan informasi lokal pada setiap langkah. Ia mungkin tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal secara global. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.